Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Teruntuk untuk teman-teman yang lagi membangun sebuah kedekatan dengan seseorang. Atau istilahnya yang sedang PDKT dengan seseorang. Apa yang coba saya bahas ini sesuatu yang sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat membantu dan menolongmu. 5 alasan kamu harus menjauhi gebetanmu. Teman-teman, ada baiknya sejak dini kamu udah tahu, oh ini gak bener, oh ini gak baik. Sehingga kamu tidak buang-buang waktu, apalagi sampai ke tahap pacaran. Nah, saya berharap di tahap PDKT pun kamu udah tahu karakternya, kamu udah tahu pribadinya, sehingga kamu bisa memutuskan lanjut apa tidak ke pacaran. Oke? So, berikut alasan kamu harus menjauhi gebetanmu. Alasan yang pertama, gebetanmu itu bersikap misterius. Apa artinya bersikap misterius? Kalian memang membangun sebuah kedekatan, membangun sebuah PDKT. Tapi sudah seminggu ini, sudah 2 minggu ini, bahkan tidak jarang yang kemudian sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai pacaran. Dia punya pasangan atau yang dekat sama dia, itu misterius banget. Gak tahu di mana rumahnya. Gak tahu tentang keluarganya. Gak tahu dia ini kerja apa, di mana kerjanya. Dia nggak tahu juga ini orang gimana pergaulannya. Terus kemudian ini orang susah diketemuin, susah dihubungin. Jadi betul-betul misterius. Yang cuman kamu tahu namanya doang. Itu pun kalau namanya bener. Kalau dia karang-karang, kalau itu nggak bener, gimana? Jadi saran saya teman-teman, kalau kamu membangun kedekatan dengan seseorang di mana kamu sudah terbuka tentang keluargamu, pekerjaanmu, rumahmu di mana dan lain-lain, kamu sudah sebegitunya terbuka dan dia misterius, itu aneh. Itu aneh. Saya bisa pastikan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saya bisa pastikan bahwa ini orang belum siap serius sama kamu. Dan itu sangat aneh. Sangat aneh. Jadi yang pertama, dia bersikap misterius. Kamu gak tahu dia lagi apa, ngapain, sama siapa. Di telepon susah. Di chat gak dibalas. Jadi kamu bingung kamu mau buat apa. Semua upaya kamu udah lakukan. Mau ketemu keluarganya gak tahu di mana. Mau ketemu temannya gak tahu yang mana temannya. Jadi betul-betul ada sesuatu yang dia sembunyikan darimu. Bisa jadi juga dia itu seorang yang playboy, seorang yang playgirl. Ya banyak lah. Untuk menutupi tingkahnya, sikapnya, ya dia bersikap misterius sama kamu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, alasan kamu harus menjauhi gebetanmu. Yang kedua adalah kamu dapati gebetanmu ini, dia banyak sekali memberikan hal-hal yang bersifat kebohongan. Dia cerita apa, bohong. Dia cerita keluarganya, bohong. Dia cerita pekerjaannya, bohong. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang kamu dapati dari dianya. Itu menandakan bahwa orang itu gak benar. Dan saya beritahu nih teman-teman, jangan bermimpi kamu punya masa depan yang baik dengan pasanganmu apabila pasanganmu kelak itu banyak kebohongan. Tidak ada masa depan yang baik di dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Jadi saya nggak tahu seberapa sering kamu dibohongin.
seberapa banyak kamu dibohongin. Itu penting banget. Nah, dia yang pembohong, kamu harus jauhi. Dan untuk kamu mantap menjauhi dia, bila perlu blok semua nomornya. Blok nomornya. Hapus pertemanan di sosial media. Bila perlu lakukan itu. Ngapain kamu berjuang untuk seseorang yang berbohong dan membohongi kamu berkali-kali? Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan kamu harus menjauhi gebetanmu. Yang ketiga adalah ternyata gebetanmu ini sering kali, bahkan banyak kali mengeluh, menjelek-jelekkan orang lain, bersungut-sungut, dan lain-lain. Coba teman-teman bayangkan, kalau kamu punya teman, kerjanya mengeluh terus, aku begini, aku begini, aku begini. Terus kemudian menjelek-jelekkan orang, oh iya begitu itu orang itu, oh jelek segala macam, segala macam. Terus kemudian juga dia cemburu gak jelas. Jadi banyak mengeluh, menjelek-jelekan, cemburu gak jelas. Pokoknya dia gebetan yang menurut saya kamu harus tegas. Gak bisa bilang, oh nanti dia berubah, oh nanti dia berubah. Kalau memang dia mau berubah, dia harus menunjukkan dari sekarang tanda-tanda dia akan berubah. Jadi jangan kamu iya-iyakan aja, padahal aslinya dia tukang mengeluh, menjelek-jelekan orang, gosip, dan lain-lain. Nah yang model kayak gini kamu harus tegasin. Kalau enggak, kamu akan jadi penggosip juga. Kamu akan mengeluh juga. Karena apa? Pergaulan itu sangat penting. Nah saya nggak tahu teman-teman, bagaimana pribadi orang yang lagi dekat sama kamu. Suka mengeluh kah? Suka menjelek-jelekkan orang kah? Suka gosip kah? Nah yang begini jangan kamu coba-coba bawa ke masa depanmu. Jangan, nanti kamu makan hati. Orang yang mengeluh ya, kamu lakukan yang terbaik sekalipun, kamu berikan yang terbaik sekalipun, kalau sudah mengeluh mentalnya, yang terbaik dia nggak bisa lihat. Yang dia cuma lihat kekurangan, kelemahan. Cuman itu yang bisa dia lihat. Karena apa? Karena memang pribadinya mengeluh, bukan bersyukur. Apalagi kalau sampai menjelek-jelekkan orang, itu parah banget sih. Parah banget. Jadi teman-teman yang suka mengeluh, menggosip, menjelek-jelekan orang, yang begini kamu jauhin. Kamu jauhin, kamu mesti selektif dalam membangun pertemanan ataupun kedekatan dengan seseorang. Ya, itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, alasan kamu harus menjauhi gebetanmu. Maka alasan keempat adalah ternyata gebetanmu ini seorang yang temperamen. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mengancam, sedikit mengeluh, menghilang, susah dihubungi, susah diketemuin. Betul-betul dia temperamen. Nah, yang suka marah-marah gak jelas, apalagi perkataannya menyakiti hati, perkataannya itu sangat mengecewakan, ya kamu harus tegas. Ambil keputusan. Jangan lagi dekat dengan orang yang temperamen. Orang yang temperamen, orang terdekatnya itu bisa jadi korban daripada temperamennya dia. Jadi teman-teman, coba cek ketika kalian ada masalah, ketika pemahaman pemikiran kalian tidak sama, gimana dia? Dia temperamen enggak? Itu penting banget. Dia marah-marah enggak? Itu penting banget, sehingga kamu dari awal sudah bisa memutuskan. Karena itu akan makan hati, mengecewakan. Oke, itu yang keempat. Dan yang terakhir, alasan kamu harus menjauhi gebetanmu. Maka yang terakhir adalah ternyata gebetanmu ini, ternyata dia sama sekali belum move on dari mantannya. Nah, itu menjadi satu masalah yang sangat serius. Pesan saya, kamu harus tegas. Jauhi orang yang belum move on.
Karena kalau kamu jalan hubungan dengan orang yang belum move on, maka saya boleh beritahu, kamu itu tempat pelarian dia. Tapi hati dan pikirannya ada sama mantannya. Jadi kamu harus menjauhi dia yang belum move on dari mantannya, supaya kamu tidak dijadikan tempat pelarian. Oke, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.